Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara hadirin yang terhormat, syukur alhamdulillah pada pagi ini pukul 6.10 kita dapat bertemu di Masjid Munawwarah, masjid yang tidak salah bernamakan Masjid Penyegar Gawang. Sebab makin lama di masjid itu makin lain warnanya daripada dulu. Jadi seolah-olah masjid kita ini menjaga gawang di daerah ini. Alhamdulillah sekarang masjid itu sedang dibangun dan terus-menerus berkat juga bantuan dari saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat akan selesai. Amin. Biasanya sudah menjadi adat kita, dikatakan ada kebiasaan bagi kita di Indonesia ini di waktu-waktu di bulan-bulan Maulid, bulan Mi'raj dan bulan Muharram dan malah juga bulan Dzulhijjah, kita membiasakan diri untuk mengadakan pengajian-pengajian khusus dinamakan pengajian Maulid dan pengajian jihad. Supaya jangan salah paham, ini bukan upacara ibadah, sama sekali tidak. Jadi ini kebiasaan yang baik, kebiasaan baik mempergunakan saat-saat sehingga kita itu dapat memperdalam pengertian kita dalam agama Islam, baik akidah, syariatnya, akhlaknya, dan sebagainya. Jadi kalau saudara di sini dan sahabat saya datang di sini tidak dengan nama itu untuk beribadah, tapi untuk membicarakan atau memperhatikan beberapa pasal-pasal dari agama kita yang menjadi tuntunan bagi kehidupan kita. Rasulullah sendiri tidak pernah merayakan atau mengingati maulidnya, juga sahabat-sahabat tidak. Jadi kita menggunakan ini dakwah, lain tidak. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang hadir dalam hari-hari beberapa hari sebelum ini sudah banyak mendengar dari pembalik dan guru-guru agama kita bermacam-macam pasal atau aspek dari pelajaran agama kita. Kita sekarang masih dalam rangka yang demikian. Apa yang hendak kita sama-sama pikirkan? Baiklah kita ambil satu segi dari ajaran Islam yang menjadi pembicaraan orang banyak di luar, bukan di masjid, tapi di universitas ada namanya forum-forum namanya, yang membicarakan melihat Islam itu dari luar, bukan dia dari dalam, tapi dari luar. Jadi seperti kita menonton satu barang, kita lihat di mana bentuknya, di mana bulatkah atau miringkah atau bagaimana. Dan itu namanya ilmiah, ya. Cara ilmiah namanya sains. Dan kalau kita perhatikan, maka banyak sekali sekarang yang mempertanyakan beberapa soal tentang agama kita dan Islam.
Umpamanya, apakah fungsi agama Islam, tugas atau peranan agama Islam dalam membangun bangsa dan negara? Ini diperbincangkan ini, diteliti, dijelajah. Jadi ini ada Islam, itu guna apa fungsinya ini, barang ini. Dipertanyakan apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu, ya. Apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu kepada usaha pembangunan? Ada apa tidak? Itu yang menjadi pembicaraan-pembicaraan. Malah kemarin dulu juga sudah ada juga yang bicara dalam kapan itu, yaitu apakah ada peranan Islam dalam pembangunan negara di zaman modern sekarang ini. Ini namanya modern. Pembicara-pembicara mematuhi beragama-agama termasuk Islam memang baik, ya, agama itu baik, Islam juga baik, dan baik untuk hidup pribadi kita masing-masing. Ya, kita berhubungan dengan salat, hablum minallah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Kita melakukan amal-amal rumah yatim, fakir miskin. Jadi baik ini. Jadi hubungan khalik dan makhluk itu pendapat mereka tentang Islam. Itu yang disodorkan. Pendapat mereka barangkali lebih dari itu, tapi yang selalu dibincangkan, dipertanyakan itu. Jadi seolah disangsikan, apakah Islam itu dapat mengatur hidup masyarakat dan bernegara yang seragam, yang tidak cocok. Antara lain cara-cara yang masalah ini ditanyakan sudah bulanan, hampir 1 tahun. Bukan bulannya 6 bulan ya. Malah orang siapa yang turut menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo akan dapat mendengar perkataan ucapan-ucapan dari para pembesar-pembesar yang mendorong kepada pengertian bahwa kita ini hidup dalam masyarakat majmuk. Apa majmuk? Bercampur baur. Kalau dalam bahasa yang biasa dipakai oleh orang kita, pluralistic society. Jadi masyarakat yang bercampur baur. Dalam pluralistic society itu ada suku-suku banyak. Kalau di Indonesia ini sukunya angkat banyak. Dalam 3.000 pulau-pulau itu bertebaran suku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Minangkabau, Aceh, Batak, dan lain-lain lagi. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke selatan. Yang banyak suku-suku itu, banyak sekali. Selain dari itu, agama pun tidak satu. Bukan Islam saja, ada Nasara yang terbagi pula antara Katolik, Protestan. Ada yang luar daripada itu, yang tidak sebut agama tapi agak mirip-mirip, itu namanya kepercayaan. Jadi bagaimana negara kita ini? Kenapa banyak macamnya dan sukunya? Bagaimana mengatakan keseragaman? Ini penting sekali, keseragaman hidup bernegara. Apakah ada fungsi Islam dalam hal ini atau tidak? Pembicara seringkali membawa kita kepada kesimpulan. Apa kesimpulan mereka? Kehidupan kita bermasyarakat di malam masyarakat dan negara dan bangsa
Menjaga keseragaman tak mungkin dengan nilai-nilai agama. Jadi sudah sampai kesimpulan ini, mencapai keseragaman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini tidak mungkin dengan agama. Oleh karena itu kita perlu kepada nilai-nilai lain daripada nilai agama. Jadi disimpulkan bahwa justru kekosongan ini, yaitu agama itu kosong daripada nilai-nilai untuk mengatakan keseragaman di daerah di negara yang majmuk itu, untuk mengisi kekosongan itu perlu diisi oleh nilai-nilai 5 dari Pancasila, ya, ketuhanan yang maha esa, apalagi kesatuan bangsa, keadilan sosial. Kenanya surah asal yang 5 ya, tidak usah terlalu lagi. Jadi ada satu kesimpulan, kita sebagai orang Islam perlu meminjam atau mengambil nilai-nilai di luar Islam untuk mengadakan keseragaman dan kesatuan hidup berbangsa dan negara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Terus bukan kita pada pagi ini untuk berbicara tentang Pancasila, bukan. Kalau 5 sila yang dirumuskan dalam Pancasila itu kita sudah kenal. Bagi seorang Muslim itu dia sudah ditemui sila-sila 5 itu dalam ajaran-ajaran Islam yang telah berumur 14 abad. Sebelum kita proklamasi, sebelum Indonesia diproklamasi kan sudah ada. Sila yang 5 itu sudah ada dalam Islam. Islam itu malah lebih banyak daripada nilainya, silanya daripada 5 yang tidak ada dalam Pancasila kita. Ini seringkali orang bawa lalu saja lah kira ini. Jadi ditanamkan perasaan inferiority, perasaan kurang-kurangan bagi umat Islam, bahwa kita masih perlu meminjam atau mengambil di luar nilai-nilai kita. So nilai-nilai kita tidak lancar, tidak cukup untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Itu yang jadi kesimpulan. Sekarang yang kita mau jawab, apakah benar itu? Apakah benar kalau dikatakan seolah-olah Islam itu tak bisa lain daripada tutup mulut saja? Kalau ditanya orang kepadanya, bagaimana mengatur keragaman hidup bermasyarakat negara? Kalau orang bertanya kepada Islam, maka Islam tutup mulut, tidak bicara. Apalagi kalau ditanyakan bagaimana dasar-dasar bagi mengatur sistem hidup bernegara, apakah ada sistem hidup bernegara itu atau tidak? Bagaimana caranya menghadapi sistem hidup bernegara kalau kita memang mempunyai negara yang sudah berdaulat kata kita? Bagaimana itu? Apakah kita ada apa enggak? Nah, ini yang ditanya. Nah, inilah yang baik kita dengan waktu yang kita ini kita coba dengan salah ringkas untuk menjawab pertanyaan yang tumbuh dari lubuk hati yang gelisah itu, ya gelisah oleh karena yang belum sampai pengertian kepada yang dimaksud. Islam dan Kristen, Katolik dan Protestan itu sama di dalam satu hal, yaitu bahwa Islam dan agama-agama Nasara dan Yahudi itu percaya kepada hidup duniawi dan hidup ukhrawi. Hidup duniawi ada, hidup ukhrawi yaitu hidup sesudah mati atau hidup tahap kedua itu ada, baik di Islam ataupun di Kristen, Katolik dan Protestan. Bedanya ialah justru Islam lah yang mempunyai nilai-nilai untuk mengatur duniawi. Ya sama Kristen tidak bertemu.
selintas ada tentang akhlak demokrasi apa. Tapi bukan sistem hidup bernegara. Jadi ini terbalik ini sebenarnya. Kalau orang Kristen itu kalau sudah dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus, selesai. Oleh karena itu kita diampuni dosa warisan kita yang dulu itu. Setelah kita berdosa dan warisan dari dosa-dosa nenek moyang kita menanggung. Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa. Tapi Islam justru selain dari memperhatikan atau mencapai kehidupan ukhrawi yang baik, untuk mencapai itu adalah kehidupan duniawi ini mesti baik. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ini Islam mengatakan ini dalam prinsipnya. Capailah kemakmuran kebahagiaanmu di dunia akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib kamu, keuntungan kamu di dunia ini. Jadi kita disuruh untuk bergerak, mengembangkan otak pikiran kita, mengembangkan gaya pikir dan daya cipta kita, belajar ilmu pengetahuan, cari. Jangan bodoh. Bodoh bukan sifat orang Islam. Bodoh itu harus dibantras dari kecil sampai dari lahat, dari apa namanya, dari wahat sampai lahat, dari buayan sampai ke lahat. Itu Islam. Tidak boleh membiarkan diri bodoh. Jadi Islam justru hidup dunia ini sebentar ini, bukan ini yang sebenar hidup. Tapi pakailah kesempatan ini untuk mencari hidup yang lebih baik dengan mengadakan perbaikan diri kita, perbaikan masyarakat kita, perbaikan kehidupan kita bersama-sama di dunia. Itu pokok. Nah, ini bedanya Islam dengan yang agama yang bukan Islam. Bagi seorang Muslim, pengertian masyarakat majmuk atau dinamakan pluralistic society bukan pengertian baru, bukan barang baru itu. Sudah 14 abad sampai sekarang kita diperingatkan dengan kata-kata yang terang, yang jelas dalam Al-Quran. Beberapa ayat Al-Quran menerangkan bahwa kamu ini tidak memonopoli dunia ini. Di sampingnya kamu orang Islam, di sampingnya umat Islam ada umat lain yang bukan Islam. Itu ciptaan ilahi. Kamu tidak bisa menjadikan itu. Mereka juga hidup di dunia ini. Jadi jangan kaget bahwa di dunia ini ada juga yang bukan Islam. Jadi pluralistik, majmuk. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang segala macam. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah. Dan tiap-tiap kelompok-kelompok itu mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai kecenderungan masing-masing. Satu mengubah ke kiri, ke kanan, ke belakang, semuanya mempunyai ketikanya. Kamu hidup di tengah-tengah bermacam-macam kelompok-kelompok. Lantas dikatakan sesudah dikatakan bahwa kamu ini hidup berkelompok-kelompok yang berbeda, apa kerja kamu? Mesti ada jawab. Fastabiqul khairat. Jangan kamu menyendiri. Jangan berdiri di pinggir jalan sambil melihat orang lalu. Kamu harus mencampurkan diri dalam masyarakat yang majmuk itu dengan segala kebaikan kekurangan yang ada pada kamu.
sambil membina diri kamu sendiri. Astagfirullah khairat, berlomba-lomba untuk menekankan kebajikan. Itu tugas kita di dunia ini, di dalam masyarakat yang majmuk. Jangan dihinggapi oleh perasaan kecil, inferiority complex kata orang. Malah kita itu harus menanam jiwa kita sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Karena demikian kami jadikan kamu ummatan wasatan, umat yang berkeseimbangan. Keseimbangan otak dan hatinya, kepandaian akal dan imannya, keseimbangan agama dan amal salehnya, semuanya itu berkeseimbangan. Untuk apa itu? Fadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Kamu mempunyai fungsi yang bukan kecil. Litakunu syuhada 'alan nas, mengawasi manusia yang lain. Itu posisi yang harus dicapai oleh seorang muslim dan muslimah. Mengawasi, membimbing kelompok-kelompok yang lain dengan hikmah, dengan baik, dengan kebijaksanaan. Itu role, itu peran dari umat Islam. Jadi diperankan bahwa masyarakat mampu. Fungsi kita dalam semua itu kita berlomba untuk menegakkan kebajikan. Itu satu. Dalam pada itu dikatakan sebelum ayat itu wal haqqu al-haqqu min rabbik. Walaupun mereka sekeliling kamu itu mempunyai tujuan-tujuan sendiri, jangan bingung. Al-haqq min rabbik. Yang sebenarnya hak itu yang datang dari Allah dan Tuhan. Jadi jangan merasa sepi, jangan merasa bingung. Al-haqqu min rabbik. Berpegang kepada hak min rabbik itu, sesudah itu fastabiqul khairat, musabaqah. Bukan tilawatul Quran saja, musabaqah dengan beramal, mencari ilmu, melihat akhlak berubah. Itulah kita perhatikan peringatan dari ayat Al-Baqarah nomor 148 itu. Kalau kita melihat sejarah risalah Rasulullah SAW, risalah itu mempunyai dua tahap. Tahap pertama tahap di Mekah, tahap kedua tahap di Madinah. Di tahap di Mekah Rasulullah memusatkan risalah Rasulullah dipusatkan kepada membina pribadi-pribadi, membina iman dan akidah, supaya menjadi orang yang akidah yang kuat menghadapi segala rintangan-rintangan dan cobaan dan ujian-ujian itu. Masyarakatnya tidak majmuk, ada Islam, ada Quraisy dan Muslim. Itu saja dua. Simple, sederhana. Jadi membina dasar-dasar dari hidup orang per orang. Tetapi di waktu Rasulullah hijrah, waktu hijrah ke Madinah, itu ada tahap baru. Itu disimbolkan dengan apa yang disebut mendirikan Masjid Quba di waktu Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah. Kira-kira 5 km di Madinah, sudah kelihatan Madinah itu. Rasulullah minta pada muhajirin, kita duduk sebentar di sini beristirahat. Muhajirin bertanya, untuk apa Rasulullah? Kita sudah dekat ini. Kita membuat masjid di desa Quba, sampai sekarang namanya juga Apa artinya ini?
Artinya kita akan masuk kepada taraf kedua, yaitu membina umat, bukan lagi menghayati kemajuan pribadi masing-masing, akan tapi menyusun satu umat yang lebih daripada pribadi-pribadi dan bersuku dan bermacam-macam corak. Itu tempatnya masjid. Pertemuan-pertemuan di masjid itu pembinaan umat. Fungsi masjid membina umat selain daripada menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Di masjidlah bertemu dua hablum itu, hablum minallah wa hablum minannas. Dan sesudah satu tahun bersama Rasulullah di Madinah itu, dia berhadapan dengan tidak kurang dari 9 suku-suku. 9 suku. Ada Banu Auf, ada Banu Sa'idah, ada Banu Harb, ada Banu Yushab, ada Banu Najjar, ada Banu Amr bin Auf, ada Banu Zaid. Semuanya banu-banu yang 7 dan 8 itu bermacam-macam suku-suku. Kebiasaannya bermacam-macam, loganya kadang juga berbeda. Jadi mempunyai kelompok-kelompok yang punya ketua-ketua. Selain dari itu ada yang bukan Islam, tapi beragama, yaitu agama Yahudi. Jadi Rasulullah sudah dihadapkan kepada masyarakat majmuk di Madinah. Jadi Rasulullah bukan saja menjadi memberikan tauhid, mengajar salatnya saja, ibadah yang biasa bagi pribadi orang, tetapi memberikan satu contoh atau satu rencana, blueprint lah kata-kata bagaimana kita mengatur satu negara yang terdiri dari orang-orang bermacam-macam, negara yang bersifat majmuk itu, masyarakat yang bersifat majmuk itu. Apa yang diperlukan untuk masyarakat majmuk supaya dapat berkembang dalam keseragaman dan kerukunan? Itu persoalan yang dipecahkan di Madinah. Jadi maju selangkah lagi. Rasulullah dengan ilham ilahi, dengan wahyu ilahi, mengadakan satu tulisan. Kalau kita namakan di Indonesia namanya piagam lah. Di Indonesia ini ada, kita mempunyai piagam Jakarta. Saudara kan tahu itu. Kali pemuda-pemuda kita belum baca, tapi tolonglah baca itu. Ya, piagam Jakarta di waktu kita mendirikan Republik Indonesia ini mengadakan undang-undang dasar kita. Semacam piagam. Garis-garis besar bagaimana menyusun suatu masyarakat dan hidup kenegaraan dalam masyarakat yang majmuk, yang bersih. Jadi ada Yahudi, ada bermacam-macam, ada suku-suku bangsa. Orang Kristen tidak ada di Madinah tinggal, tetapi datang ke Madinah dari Najran, kaum Nasara, ketemu dengan Rasulullah, diterima Rasulullah di masjid. Jadi ada hubungan dengan masyarakat Kristen. Jadi tugas utama justru untuk meletakkan dasar-dasar bagi kehidupan berkenegaraan di dalam masyarakat yang majmuk. Jadi soal ini soal sudah 14 abad ini bagi orang Islam, bukan soal sekarang. Dan sudah dipecahkannya, sudah ada pemecahannya. Cuma kita lupa atau tidak tahu, itu saja. Dalam waktu yang singkat, masyarakat Madinah sudah merupakan satu masyarakat dengan golongan mayoritas dan minoritas. Mayoritasnya Islam dan minoritasnya yang bahasa lain. Ya, seperti kita di Indonesia ini juga mayoritasnya Islam. Ya, itu kepala saja kan lebih mayoritas, dan yang minoritasnya itu
orang Kristen dan lain-lain, orang Buddha. Jadi masalah minoritas dan mayoritas ini sudah merupakan persoalan yang dipecahkan di Madinah. Itu yang dipecahkan dengan piagam Madinah. Piagam Madinah itu terdiri dari 46 pasal, tertulis diterangkan bagaimana hidup sebagai suku bangsa dan negara, bagaimana hidup antara satu agama dan agama lain. Tidak di a priori diadu, kamu Yahudi, aku Islam, beradulah, kamu batil, aku benar, hak, beradulah, diadu, dikonfrontasikan. Tidak, bukan itu caranya mengatur masyarakat yang berjamaah itu. Orang yang sudah beragama Yahudi dan Kristen jangan diganggu. Kita hadapi dia panggil dia kepada agama Islam dengan baik. Billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Dan cara yang baik. Salah satu dari cara yang dikatakan dalam Al-Quran, dicontohkan dalam Al-Quran, itu kalau menghadapi alat kitab, Rasulullah disuruh mengatakan, umirtu li'a'adila bainakum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil terhadap kalian. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah itu Tuhan kami, tetapi juga Tuhan kamu. Kita bersama berdoa kepada Allah yang satu. Di sini letaknya ditonjolkan titik pertemuan antara agama dan agama itu, bukan titik perpecahan yang ditonjolkan lebih dulu, akan tapi titik pertemuan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kami bertanggung jawab tentang apa perbuatan kami, pahala kami atau kesalahan kami, hukuman yang kami terima, dan kamu pun bertanggung jawab tentang apa yang kamu amal. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Wallahu jam'un bainana wa ilaihil maqsud. Satu kali kita akan dihimpunkan oleh Allah yang satu itu, dan kepada dialah kita sama-sama kembali. Di situ kita bertanggung jawab amal-amal kita dan kita. Begitu caranya Rasulullah mengajar umat Islam menghadapi orang yang berlainan agama dengan data yang luas, tetapi dengan keyakinan kepada kebenaran sendiri, bukan talbisul haq bil batil, bukan campur adukan yang hak yang batil. Lana amaluna wa lakum amalukum. Satu kali kita di pertemuan ilahi dan kita berkata, semua akan kembali kepadanya. Begitu cara-caranya menghadapi. Tapi itu nanti kita teruskan apanya antara orang Kristen dan Islam. Dalam piagam Jakarta, piagam Madinah yang 7 pasal itu diletakkan dasar-dasar sistem kehidupan negara. Dasar-dasarnya, bukan seluruhnya yang terkait dengannya, itu nanti itu menurut keadaan masing-masing. Yaitu pertama dikatakan sebagai warga negara dari bermacam-macam suku-suku dan beragama yang macam-macam itu mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama. Ada kewajiban dan ada hak. Ditegaskan bahwa orang yang beragama Nasara dan yang Yahudi sama-sama bebas menjalankan agama menurut kepercayaan masing-masing. Islam memang disuruh mendakwah, ya, berdakwah. Tapi kalau mereka tawalau tidak mau, mereka tidak hanya mengatakan isyhadu bi anna muslimun.
Kita terangkan dalam satu ayat mengatakan, ya Alkitab, awal mengatakan kami bicara yang banyak apa berlaku, Allah mudah Allah dan seterusnya. Tetapi marilah kita sama-sama mencari titik pertemuan. Jangan salah titik pertemuan, kalimat sawa, kita cari titik pertemuan supaya kita jangan menyembah lain daripada Allah. Kepada orang Kristen itu ya, itu Allah Anak, Allah Bapa, itu begitu cara-caranya. Tapi jangan menyembah lain daripada Allah yang satu. Dan jangan kita antara kita sendiri juga manusia-manusia menyembah satu sama lain. Jangan, hanya Allah yang kita. Itu disampaikan kepada orang yang beragama Kristen, Nasara dan Yahudi itu ahli kitab. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak ada hak untuk memaksa, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Cuma dikatakan isyhadu bi anna. Jangan salah-salah ya. Ketahuilah bahwa aku ini orang Islam, Muslimun, orang beragama, mempunyai kepribadian sendiri. Jadi bukan menghilangkan kepribadian. Jangan kita, kalau tidak mau bersama kita, kami jangan katakan tidak ada. Kami ada. Begitu caranya dengan memelihara kepribadian kita masing-masing sebagai Muslim. Kita memanggil orang supaya menerima kalimat hak yang kita sudah terima. Syukur kalau mereka menerima. Maka dia kalau sudah menerima itu saudara kita sesama beriman. Kalau dia tadi wahid sebagai satu tubuh yang satu. Jadi kalau satu anggotanya mendapat sakit, maka seluruh badan yang tidak sakit. Sakit senang dirasakan bersama. Kalau mau. Tapi kalau tidak mau, tidak. Fahjuruhum hajran jamila. Bercerai kita di sini dengan cara-cara yang baik. Begitu Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat di dalam masyarakat semacam itu. Selain daripada itu, bagaimana antara yang berkuasa dengan yang dikuasai? Orang mengatakan bahwa Islam itu tidak mengadakan negara. Tidak ada perintah untuk mengadakan negara Islam. Itu benar. Tidak ada perintah untuk mengadakan negara. Sebab sebelum Islam itu negara-negara sudah ada. Tidak usah diperintah lagi. Dan orang tidak bisa dibikin, itu orang itu sudah berkumpul. Apakah pakai undang-undang dasar atau tidak, tapi itu mereka mempunyai khilaf, pegangan. Mereka mempunyai pegangan mereka. Suku-suku itu mempunyai pegangan masing-masing. Suku-suku Quraisy, suku Bani ini mempunyai masing-masing. Nah, maka ini ada yang mengatur dan yang diatur. Apa hubungannya yang mengatur dengan yang diatur? Atau yang penguasa yang dikuasai? Atau yang memerintah dan ataupun yang diperintahi? Itu ada hubungannya. Kalau kita tanya apakah Islam mempunyai bahan untuk mengatur ini? Apa tidak? Itu bisa dipertanyakan. Jawabnya inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di zaman Madinah itu. Beransur-ansur disampaikan untuk melaksanakan apa yang disebutkan sebenarnya dalam piagam Madinah yang sebutkan. Yang pertama dikatakan kepada orang yang melakukan, yang dipimpin atau diperintah di umat yang banyak, ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Kamu harus taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum, dan kamu telah pilih menjadi ulil amr, orang yang menjadi pimpinan dalam hayat dunia ini.
Jadi pemerintah lah begitu kalau dengan kasarnya atau dengan tegas. Itu kewajiban dari orang yang diperintah kepada yang memerintah. Tapi kewajiban ada, di samping kewajiban ada hak yang seimbang. Apa itu? Hak yang satu lagi ialah yang hak di sampingnya kewajiban maaf itu, hak untuk menegur yang memerintah itu kalau perlu ditegur, hak mengusul, hak memberi saran-saranan di dalam apa yang disebut musyawarah antara dua, yang memerintah dengan yang diperintah. Wasyawirhum fil amr, ini kewajiban yang memerintah. Hendaklah kamu itu bermusyawarah di dalam soal-soal kehidupan sehari-hari. Jangan mau sendiri begitu, mau pintar sendiri dan mengatur sendiri sebagai totaliter dan dikasih. Tidak ada itu dalam Islam. Yang memerintah atau itu mesti bermusyawarah dengan yang diperintah. Apakah itu berbentuk satu parlemen untuk gedung gitu, atau hanya di bawah pohon beringin yang tidak pakai atap? Tapi musyawarah itu bermacam-macam menurut keadaan, progresi daripada kemajuan dari zaman ke zaman. Jadi musyawarah itu esensial, tidak bisa ditinggalkan. Dan ada kewajiban dari orang yang memerintah itu untuk bermusyawarah, untuk mendengarkan teguran yang dia punya, yang hak bagi orang yang diperintah. Dan tidak sentimen. Umpamanya begini, orang kenal Sayyidina Umar itu orang yang pemarah, orang kagak. Suatu kali dia mengadakan rapat umum, dia tidak umum seperti kita ini yang pakai gedung gitu, di luar saja, banyak orang mendengar. Berarti dikatakannya ini instruksi ini. Penutup instruksi itu dikatakannya, kalau saya benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, ikuti. Kalau tidak benar, lekas tegur, peringatkan. Maka berdiri seorang wanita yang sudah berumur, dia berdiri, dia angkatnya pedangnya, pedang dia wanita. Dia perlihatkan kepada umat, dan tidak sedang menegur, kalau kamu salah memimpin, aku potong lehermu dengan ini. Nah, ini caranya cara berlebihan, tapi maklumlah kalau orang yang sudah jadi ibaratnya jangan main-main. Aku tidak takut menegur kamu. Umar yang dianggap orang-orang yang suka marah, waktu itu minta alhamdulillah. Alhamdulillah ada seorang yang berani, yang bersedia untuk menegur aku, untuk keselamatan kita bersama. Itu sikap Allah. Jadi tegur sapa antara pemerintah dengan yang diperintah itu hidup. Tegur sapa itu tidak menghantam, tapi menolong. Kalau kita mengatakan ini tidak benar, tetapi dengan cara dilatih dan mengatakan itu diberikan alternatif yang lain yang lebih baik, itu kewajiban daripada semua. Ini namakan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Itu kewajiban semua orang, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kita tidak bolehkan melihat nahi munkar cicing baik, tidak boleh itu. Diam-diam saja, pura-pura tak tahu, tidak boleh. Kita berusaha untuk menghilangkan yang munkar, untuk keselamatan yang bersama. Jadi kalau kita menegur seseorang yang salah, itu dengan hati yang ikhlas. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara mereka di waktu dia berbuat
baik dizalimi orang, dianiaya orang, atau dia sendiri membuat satu kesalahan menganiaya orang. Tapi unsur tolonglah dia, artinya tolong keluarkan dia dari kezaliman itu, supaya dia jangan hancur lantaran kezalimannya sendiri. Dari nawa itu, motivasi daripada amar ma'ruf nahi munkar itu ialah keikhlasan untuk menolong satu sama lain, bukan lantaran benci. Kebencian bukan jadi motif, bukan jadi niat bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Begini diajarkan kepada umat yang majmuk itu. Sekali lagi, tadi kita sebutkan di sini dalam pembicaraan yang lalu kita banyak sekali hadis-hadis yang melarang kita diam jika melihat orang lain. Dilarang kita mau dadanya, begitu nasib kita sendiri. Tidak boleh. Kalau sudah begitu, Rasulullah telah mengatakan ada satu saat dia peringatkannya kepada sahabatnya. Rasulullah mengatakan ada satu saat yang kamu umat Islam akan ibarat bahan makanan di atas meja yang diperebutkan oleh orang, kamu dimakan habis. Lantas bertanya sahabat, apakah menerangkan kami waktu itu jumlah kami kecil? Tidak. Malah di waktu itu kamu besar jumlah kamu, lebih besar dari sekarang. Tapi kamu diperlakukan sebagai bahan makanan yang diperebutkan. Hancur. Apa sebabnya? Kamu sudah hinggapi oleh wahan, ada satu sifat. Tanya pula apa? Mal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Dua segi dari wahan itu. Hubbu dunia wa karahatul maut. Ingin sekali hidup senang di dunia ini, dapat uang, dapat tempat kedudukan, dapat pengaruh, ingin sekali itu mendapat itu. Hubbu dunia. Dan untuk mencapai yang demikian itu apa saja boleh dilakukan. Tujuan menghalalkan semua cara itu yang pragmatis sebenarnya. Supaya dapat keuntungan itu apa saja kan? Itu wah, itulah itu. Yang kedua karahatul maut, takut mati. Mati itu akan tiba juga, tapi takut sekali. Bukan takut mati saya, takut kena marah juga. Takut mendapat telepon juga. Telepon saya sudah takut. Siapa yang di redaktur sini tahu apa artinya. Kalau sudah begitu, itu wahan itu. Kalau kita sudah begitu, kita ibarat makanan yang diperebutkan orang, bukan pribadi lagi. Wujuduna ka'adan itu. Ada kita sama dengan tidak ada kita. Nah ini pernyataan Rasulullah SAW. Nah, di dalam masyarakat Islam, hidup kenegaraan menurut cara-cara Islam itu tidak boleh. Ada kebebasan untuk mengatakan pendapat dengan cara baik. Kadang-kadang cara baik alaniatan dengan terang-terangan di muka ramai, atau sirian dengan diam-diam lawan bicara dengan baik-baik dan menawarah gitu. Tapi itu dikerjakan. Kadang-kadang kita tidak sabar. Karena biasanya itu mau lengkap cepat hati. Kalau sudah berbuat itu, mana hasilnya? Kalau tidak berhasil, patah selera. Itu tidak bisa kita pertahankan cara demikian. Kewajiban kita sebagai fardu ain ialah amar ma'ruf nahi munkar bila tidak. Dapat kita melihat hasilnya atau tidak, itu Allah yang menentukan waktu.
Kadang-kadang kita direnung kerisauan, sudah capek kita ini, tapi belum ada hasil bagaimana. Ada satu ayat yang barangkali juga tidak pernah saya sebutkan di sini, tapi baik saya ulangi, Al-Quran itu baik ulang-ulang. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Itu ayat nomor. Kalau sudah ayat 4. Ini ada satu sunnatullah yang berjalan. Ada orang yang memperingatkan satu orang lain tentang kesalahan-kesalahan supaya dilakukan. Tetapi dia peringatkan dengan zikrah, dengan peringatan. Tetapi yang diperingatkan itu selalu mengabaikan. Nasu ma dzukiru bihi. Terus mengabaikan saja, tidak pedulikan. Dia tidak berhenti. Maka fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah itu membukakan pintu dan fasilitas bagi si zalim ini untuk bertambah zalim. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi orang yang zalim itu kesempatan untuk meningkatkan kezaliman. Hatta idza farihu bima utu, sampai kepada titik tinggi yang sudah dapatnya. Hatta farihu bima utu, sehingga dia merasa gagah, merasa bongkar, sudah itu hebat. Maka itu akhadnahum baghtatan. Kami akan hukum dia baghtatan, tiba-tiba, dengan tidak dia sangka-sangka. Tidak ada perhitungan. Dia sudah merasa kuat, tapi Allah memberi kesempatan lu tambah kuat lagi. Dia sudah takabur. Waktu itu baru akhadnahum baghtatan, tiba-tiba. Yang menunjukkan taat ini bukan kita, Allah sendiri. Tapi ini undang-undang sejarah, undang-undang ilahi yang berlaku di mana-mana dari dulu sampai sekarang dan di masa yang akan datang. Ini sunnatullah. Jadi oleh karena itulah, maka kita dengan segala kebijaksanaan, apa yang dilihat di sekeliling kita itu tidak boleh kita membiarkan. Itu salah satu terlibat dasar hidup kita untuk menjadi kesadaran. Jadi itu dua, ada musyawarah, ada tegur sapa antara yang dipimpin dengan yang dipimpin. Ada kalau yang memimpin itu namakan cara orang pintar sekarang namanya eksekutif, ya. Eksekutif itu yang mengatur. Yang diatur itu namanya, ya, tempat musyawarah itu ialah legislatif. Ya, legislatif artinya kita bermusyawarah, menentukan peraturan-peraturan. Itu peraturan itu diadakan atas keadaan bersama. Kalau sekarang namanya ada lembaga legislatif sebagai parlemen gitu. Ada yang lembaga yudikatif, eksekutif, lembaga ini sudah ada dalam agama kita, dalam kerajaan agama Islam sudah ada. Tapi ada lagi yang ketiga, apa ini? Walaupun sudah menjadi pihak yang berkuasa, yang berdaulat itu bukan dia. Itu satu dasar pemikiran atau satu dasar Islam. Yang berdaulat itu hukum ilahi yang berdaulat dalam mengatur hidup negara. Hukum ilahi yang hidup itulah yang mengatur negara, itulah yang berdaulat. Yang memimpin ini hanya pelaksana, eksekutif. Yang membimbing pelaksana itu hukum.
Yang musyawarah ini pun dibimbing oleh hukum. Itu namakan Abdullah Wasir Rasul pemilihan ini. Kalau hukum yang berdaulat, maka hukum itu harusnya menjaga dan mengawasi supaya jangan dibikin kacau atau disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam satu negara sistem Islam itu harus ada sarana atau lembaga ketiga, yaitu yudikatif kata orang sekarang. Lembaga yang mengawasi hukum supaya jangan dilanggar orang. Sebab yang berkuasa itu adalah hukum. Ini adalah dilaksanakan itu. Yang berdaulat adalah hukum. Ada satu kejadian di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Khalifah Ali waktu satu kali dia kehilangan baju besi. Kehilangan baju besi. Jadi satu kali dia lihat di pasar ada orang menjual baju besinya itu. Lalu dia katakan, ya ini saya punya. Sudah berangkat dibawa ke hakim. Hakim itu surat namanya, orang hitam. Tapi dia hakim, sudah punya kedudukan sebagai hakim. Maka hakim bertanya kepada Ali, Khalifah. Bertanya kepada Ali, apakah ini buktinya bahwa Khalifah yang punya? Coba berikan kepada kami. Khalifah Ali mengatakan, tidak ada. Ini saya punya, saya tahu, tapi tidak tahu. Tidak ada bukti-buktinya, tidak ada beritaan sini. Ya, kata hakim ya. Dan kali ini sudah ada di rumahnya si fulan ini ya. Apa yang ada di rumah si fulan ini ya, dia yang punya. Maka kalahlah dari Ali. Seorang khalifah dikalahkan di muka hakim oleh seorang hukum yang berpegang kepada hukum. Seorang hakim yang berpegang kepada hukum. Hukum yang berdaulat. Di waktu itu kejadian satu hal yang aneh, yaitu yang memegang baju tadi itu, baju besi itu, terharu dia. Begini rupanya mengatur itu negara. Walaupun khalifah, ini kalau tidak ada bukti kalah. Itu hukum. Hakim itu tidak punya kekuatan, tidak punya abri, tidak apa-apa. Tapi hakim hanya mempunyai hukum. Dia terharu mengatakan kalau ini yang begitu Islam. Biarlah saya masuk Islam. Dan ini memang khalifah yang punya ini. Kedapatan oleh saya di tengah jalan, rupanya sudah perang begitu, ketinggalan tercecer, kita diambilnya. Tapi sekarang ini terimalah kembali. Saya sekarang ini masih Islam. Karena Ali berkata, kalau kamu sudah masuk Islam, kamu saudara kami, ambillah untuk kamu. Jadi ini satu kejadian peristiwa yang mencontohkan bagaimana Islam itu mengatur hukum. Hakim diatur oleh hukum, bukan hakim yang mengatur hukum. Ini trias politika ini sudah ada beberapa abad yang lalu. Apa dikatakan oleh ahli sosiologi, ahli hukum sekarang ini trias politika namanya dalam ilmu hukum. Sudah ada dalam 14 abad. Saudara, tadi sudah saya katakan, sambil sedikit saja, bagaimana kita menghadapi orang yang beragama lain. Itu Kristen atau yang lain kah, Zoroaster kah, Majusi kah, kita berbuat ini. Kita tidak larang untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memusuhi kita. Kecuali kalau memusuhi, ya sama-sama menghadapkanlah kita itu. Tapi kalau tidak memusuhi, ya jangan a priori memusuhi orang oleh karena lain pendapat atau berbeda keyakinan, itu tidak boleh.
berlainan keyakinan atau pendapat tidak menjadi soal sumber dari permusuhan. Dalam arti fisik bisa bertentangan, bisa berdialog, bisa berdebat untuk mencari kebenaran, tetapi tidak a priori bermusuh. Itu satu. Kalau kita berpegang kepada ayat tadi, bahwa kita adalah perlombaan, musabaqah. Apa itu perlombaan? Orang yang partisipasi dalam tiap-tiap perlombaan diuji. Si A berlomba dengan si B, si A diuji, si B diuji. Nah, siapa yang unggul nanti tergantung pada kemampuan mereka satu sama lain. Kita sekarang ini juga dalam ujian. Malah kita dijadikan Allah itu untuk diuji malah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini akan diuji dengan kesulitan dan kesakitan dan kesenangan sebagai ujian. Ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Entah mana dari yang dua itu yang lebih upaya, tapi biasanya yang lebih banyak korban ialah ujian dengan kesenangan, lebih cepat menjadi korban orang yang kesenangan itu. Kita sekarang juga dalam ujian, musabaqah. Musabaqah itu sebenarnya sama dengan berlomba-lomba yang berkendak kepada persiapan, yang berkendak kewaspadaan, yang berkendak kepada pemikiran, yang berkendak kepada usaha-usaha dengan lisan, ucapan-ucapan, dengan tulisan, dengan lisan hal, dengan cara-cara yang tidak berbicara tapi halnya saja, lisan amal dengan lisan amal. Kalau secara konkretnya kita sekarang diuji berlomba-lomba dengan orang yang beragama lain, terutama orang Katolik dan Protestan. Itu tidak memusuh kita, tidak berperang, tidak. Tetapi ini sudah di satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kita sedang berlomba sekarang ini. Mereka juga merasakan mereka berlomba dengan kita, merasakan kesulitannya, merasakan berapa beratnya persiapan. Kita pun demikian. Jadi ini adalah perlombaan yang fair, yang bersih begitu mestinya. Dalam keadaan itu kita harus waspada. Khudhu hidrakum, waspada. Jangan kita terlengah. Tadi jangan kita putus asa. Yang kedua, jangan kita terlengah. Kalau kita terlengah, kita bisa terjerumus. Kalau kita lihat statistik sekarang, saudara-saudara, statistik dari pemerintah sendiri, bukan dari bikin-bikinan kita, itu meningkatnya orang Islam yang jadi orang Kristen bertambah mana itu? Bertambah lama, bertambah lama. Orang Islam itu naiknya sedikit kan, naik juga tapi sedikit kan. Kalau kita masih mayoritas, ya baiklah. Tapi sampai berapa lama ini kalau kita terlengah? Kita sistem baik gitu. Barangkali ya cepat. Kalau saudara kita pergi ke daerah-daerah transmigrasi umpamanya, sana kita melihat bagaimana orang bekerja keras. Orang yang kita berlomba-lomba dengan dia itu bekerja keras, dengan kepandaiannya, dengan keterampilannya, dengan keuangannya, semuanya diatur dengan rapi. Dan mereka mendapat bantuan dari orang Kristen seluruh dunia, bukan
jutaan, tapi miliar dolar rupiah. Dari Australia, dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman. Itu terbuka itu, mereka sendiri menulis itu. Tidak sembunyi mereka berterang-terangan. Jadi kalau kita hanya jangan saja itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa Indonesia yang punya 90% kata orang, mayoritas itu dari sehari ke sehari. Ini satu bahaya. Nah ini mesti kita sadari. Ini hanya bisa dengan berlomba-lomba dan semua bidang ilmu pengetahuan kita mesti berlomba dengan keterampilan kita mesti berlomba dengan mereka. Syukur ini saya hadapi di rumah saya ini banyak tenaga generasi muda yang masih sekolah barangkali yang telah menuntut ilmu. Jangan lepaskan kesempatan untuk berlomba ini nanti. Di samping kita mendekatkan diri kita takarub ila Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan salatnya dengan ibadah. Di samping itu kita menyingkirkan dengan baju melihat sekeliling kita. Banyak harus dikerjakan dan pasti dapat kerjakan. Berjalan-jalan saja ke jalan kereta api itu, Tanah Abang, atau jalan kereta api, dekat jalan kereta api di lain tempat. Lihatlah bagaimana duafa kita orang Islam hidupnya di bawah tank yang bocor, ada triplek. Kalau saudara lalu dengan dalam sana melihat sebentar saja terjadi dalam negeri ada kena sibuk. Tanya berdua, apa yang aku mesti lakukan untuk menolong duafa itu? Sudah ada yang mengerjakan, memang alhamdulillah ada, tapi dan cukup. Masih banyak perlu tenaga organisasi untuk menghadapi mereka. Innama tunsaruna bidu'afaikum. Begitu kata Rasulullah. Kamu ini hanya ditolong Allah jikalau kamu pandai menolong orang baik. Baik ilmu pengetahuannya, baik harta bendanya. Tolong itu supaya kalian bisa sama-sama naik. Ini yang simple, yang sederhana sekali. Ini perlu kita majukan. Ini tantangan yang kita hadapi. Saudara-saudara, anak-anak kita sekolah. Ada kawan-kawan kita yang merasa sekolah-sekolah pemerintah ini tidak cukup baik. Sampai sekolah Katolik saja, pakai uniform yang bagus, pakai nyanyi-nyanyian yang bagus-bagus, pakai musik-musik. Dan di sekolah itu dia disuruh gini, tampilan itu. Lama-lama dia sudah biasa begitu. Ada satu kejadian Rawamangun, sudah terceritakan dulu. Itu kejadian itu terus-menerus. Anak yang di SMP tidak mau tidur sebelum ibu bapaknya tidur. Dia tunggu bapaknya masuk kamar baru dia tidur. Jadi heran ibu bapaknya ini, kenapa anak saya gitu? Nanti satu kali mereka itu mau memeriksa. Bagaimana? Ibu bapak itu masuk tidur lebih dulu, tapi belum tidur, menunggu si anaknya sudah masuk kamar. Dilihatnya di pintu lubang kunci. Apa nih kerjaan anaknya? Pasang salin. Dibukanya pintu, apa yang kamu kerjakan itu, kata bapaknya. Katanya saya tidak bisa tidur Pak kalau tidak pasang ini dulu. Anaknya ikutan juga, dia salah juga. Anaknya bahaya anaknya. Tapi dia bisa tidur kalau tidak pasang salin itu. Sudah diajarkan di sekolah itu. Berapa anak-anak kita yang demikian yang sekolah-sekolah? Kenapa kita tidak masukkan sekolah yang lain? Ada sekolah swasta, ada Muhammadiyah, ada apa. Kalau kurang ya, malah bangga kita kalau anak kita tuh di sekolah Katolik. Nah itu satu kelemahan.
kelemahan yang perlu kita sampaikan. Saudara, kalau kita melihat tren atau kecenderungan yang demikian, itu boleh dikatakan sangat mengkhawatirkan. Maka yang sedih lagi, ini orang-orang terkemuka kita lebih dulu daripada kita melakukan yang demikian itu. Tidak begini, tapi nanti barang hari Natal, coba sudah lihat. Pejabat tinggi kita pergi ke tempat Natalan. Orang mengadakan acara Natalan, ada pasang lilin, ada apa. Ya kita datang pula ke sana, diundang, merasa dapat kehormatan untuk diundang, turun serta di Natalan itu. Dan di waktu pasang lilin, ya kita juga turut pasang lilin. Padahal ini upacara agama, upacara agama Nasara kita lakukan sebagai kehormatan. Apa ini? Kenapa yang sampai begitu? Itu yang kita sedih. Tapi walaupun bagaimana, walaupun kita tidak bisa melihat hasil yang baik, kita harus menyatakan ini kepada anak-anak kita nyatakan, kepada kawan-kawan kita sarankan, kepada sahabat karib billati ahsan kita peringatkan, barangkali berhasil atau tidak. Itulah info. Saudara-saudara, sebentar ini saya bawa fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nanti saudara-saudara barangkali kalau ada tanya bisa mendapat. Itu menerangkan bahwa Natalan itu tidak, itu haram hukumnya menurut Islam. Ini bukan saya mengatakan dan minta kepada Ulama fatwa, dan fatwa Ulama itu tadi yang dibagi-bagikan kepada saudara. Kalau ada yang dapat, kalau kurang barangkali ya tidak dapat, tapi insya Allah itu banyak itu. Saudara-saudara, pembicaraan saya sudah hampir 1 jam lebih dari satu pukul. Saya khulasakan dalam 3 hal. Yang pertama, jangan merasa kecil. Apa ulama bertanya apa yang bisa dikerjakan, disumbangkan oleh agama Islam kepada pembangunan negara yang berkeseragaman. Jangan merasa kecil. Kita punya bekal lebih banyak dari orang lain. Baca Al-Quran, baca hadis, tanya kepada guru agama kita. Soalnya soal mengamalkannya, bukan tidak ada konsepnya. Konsepnya teratur rapi. Lebih dulu daripada orang. Itu satu. Yang kedua, hubungan kita dengan orang yang bukan Islam itu harus diterima dengan baik, dilakukan dengan baik. Jangan a priori memusuhi lantaran dia berlain agama, jangan. Tapi kalau kita tidak mau musuhi, ya kita jangan mundur pula. Ya, kita balas dengan apa yang semisal dengan itu. Tapi itu bisa dimaafkan juga lebih baik. Ya. Kalau bisa maafkanlah. Tapi baju ajran jadilah. Pisahlah dengan cara yang lain. Siapa tahu Allah nanti akan membukakan kesempatan lain untuk bertemu kembali. Begitu cara mencari kerukunan dan keserakahan beragama dalam negara yang majmuk, pluralistik. Yang ketiga ialah dalam musabaqah ini, fastabiqul khairat, kewajiban kita sekarang ini termasuk orang yang ketinggalan. Walaupun tidak banyak, tapi dalam proses ketinggalan. Ketinggalan ini harus kita lakukan pintasi supaya jangan terus ketinggalan dengan kerja yang baik, yang teratur rapi dan lebih sungguh-sungguh. Bisa berjihad dengan tenaga, dengan mal, harta benda, walaupun belum dengan anfusikum, tapi kurang-kurangnya dengan tenaga dan harta benda itu lakukan minimal. Dan kepada saudara-saudara pemuda-pemudi yang akan menjadi lanjut daripada yang tua-tua yang sudah berubah dari saya ini, tambah ilmu pengetahuan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan baik, beribadah dengan tepat.
biasakan salat pada waktunya dengan ditunda dan biasakan melakukan salat tahajud. Kalau sudah kebiasaan mengatur itu, tidak tidur malam belum tahajud, dan saudara akan merasakan ketenangan jiwa. Dan kalau pagi-pagi bangun melihat keadaan yang rumah sulit, itu dihadapi dengan hati yang tenang. Ini pusat kekuatan. Rasulullah mengatakan, membawakan ayat Al-Quran kata, "Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan hatta asbahna qala." Yang kata Imam, maka pada malam hari lakukanlah kamu oleh kamu salat tahajud. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan kepada tempat yang terhormat. Dan diajarkan apa doa kita? Rabbi adkhilni mudkhalat sidq. Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat yang baik, tempat yang sidq. Tapi sudah itu, biarkanlah aku keluar menghadapi masa yang banyak itu, yang bertenang-tenang itu. Untuk menghadapi itu, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Untuk itu aku perlu kekuatan, dan berilah aku langsung darimu, ya Allah, kekuatan yang akan memberi bantuan kepada. Kalau itu kita kajian dan akhlak. Allah menjanjikan, ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Yang hak itu pasti datang, jangan ragu-ragu. Dan yang batil itu pasti akan hilang. Ini janji ilahi. Tapi menebus itu mesti dengan keringat, dengan harta benda, dengan keimanan. Saudara-saudara, tidak panjang juga cerita saya yang kali ini. Mudah-mudahan dapat tutup dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menangkasa, menunjukkan Allah menangkasa, apa-apa buat kita. Wajah batil batil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.